Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 Pancasila ingin mempresentasikan materi Pancasila, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, mengkaji dinamika Pancasila dari era kemerdekaan, prakemerdekaan, era awal kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, dan juga era reformasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Theo Balda Putra dengan ujung NPM 13. Nama saya Syifa Amelia Anggit dengan ujung NPM 23. Saya Mira Anjani dengan ujung NPM 57. Saya Kela Farel dengan ujung NPM 20. Saya Dela Septia Natasha dengan ujung NPM 29. Saya Tiara Puji Rahayu dengan ujung NPM 21. Saya Naswa Nabila Putri dengan ujung NPM 14. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, dinamika sebelum awal era kemerdekaan yang dibacakan oleh Tiara. Oke, pada dinamika Pancasila era prakemerdekaan, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia lahir dari proses sejarah panjang, bukan ide yang tiba-tiba muncul pada tahun 1945. Sebelum dirumuskan, nilai Pancasila itu sudah hidup dalam budaya dan pandangan hidup masyarakat Nusantara. Sejak zaman kerajaan, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sudah tampak dalam kehidupan rakyat seperti di Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Demak. Nilai-nilai itu kemudian menjadi kuat saat masa penjajahan ketika rakyat berjuang mempertahankan iman, persatuan, dan kemanusiaan. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menegaskan semangat persatuan dan menjadi landasan bagi lahirnya Pancasila. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, melalui pidato Soekarno, istilah Pancasila resmi diperkenalkan sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, dinamika pada awal kemerdekaan dibacakan oleh Dela. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi yang mempengaruhi rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu pada tahun 1949, Indonesia memakai Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam mukadimahnya yang berisi tentang rumusan ketuhanan, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Terus yang kedua pada tahun 1950, bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara kesatuan dan konstitusinya pun berganti menjadi UUD sementara 1950 dengan rumusan dasar negara yang sama dengan konstitusi RIS. Akhirnya pada 5 Juni 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan rumusan 5 sila Pancasila kembali seperti semula. Nah, pada masa ini banyak pemberontakan yang terjadi di yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Nah, Musso ini ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis dan mendirikan negara Soviet Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat tahun 1948 yang dipimpin oleh Kartosoewirjo yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Terus yang ketiga ada pemberontakan APRA tahun 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling yang ingin mempertahankan negara Pasundan dan menolak pembentukan NKRI. Yang keempat ada pemberontakan Andi Ajis di Makassar tahun 1950. Ia menolak pasukan TNI dan dari Jawa dan ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Yang kelima ada pemberontakan RMS atau pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi pada tahun 1950 dan dipimpin oleh Dr. Sumakil yang ingin memisahkan Maluku dari Indonesia. Terus yang terakhir ada pemberontakan PRII atau Persemesta tahun 1958 di Sumatera Barat dan Sulawesi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husin dan Venji Sumual. Mereka menuntut pemerataan pembangunan karena merasa daerah di luar Jawa itu diabaikan oleh pemerintah pusat. Nah, akhirnya semua pemberontakan ini juga berhasil.
Eh, oke, selanjutnya ada dinamika Orde Lama yang dibacakan oleh Anggit. Oke, jadi pada masa Orde Lama sekitar tahun 1945 sampai 1966, Pancasila itu sudah dijadikan sebagai dasar negara, tetapi belum dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergolakan politik dan perebutan tafsir ideologi terjadi karena banyak partai dan kelompok memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana sih Pancasila itu seharusnya diterapkan. Misalnya ada yang lebih condong ke ideologi Islam, nasionalisme, atau bahkan komunisme. Masa demokrasi liberal itu terjadi sekitar tahun 1950 sampai 1959, ditandai dengan sistem multipartai yang menyebabkan politik tidak stabil. Pergantian kabinet sering terjadi sehingga pembangunan dan penerapan Pancasila itu tidak berjalan dengan efektif. Kemudian karena kondisi itu, Presiden Soekarno tuh mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi liberal dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masa ini tuh bisa disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan juga komunis, untuk menyatukan kekuatan politik utama di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, Pancasila itu lebih sering digunakan sebagai alat politik untuk menjaga kekuasaan dan menyatukan kelompok, bukan sebagai pedoman moral atau nilai-nilai kehidupan berbangsa. Oke, selanjutnya masuk ke materi dinamika Orde Baru yang dibacakan oleh Akila. Oke, dinamika Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru tidak dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 yaitu G3OS PKI yang mengguncang keamanan negara. Setelah peristiwa itu, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret yang berisi super smart dari Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan. Dari sinilah terjadi peralihan kekuasaan pada tahun 1968. Pemerintahan Orde Baru membawa visi yaitu menegakkan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Oke, selanjutnya dinamika era reformasi dibacakan oleh Mira. Dinamika Pancasila pada era reformasi. Era reformasi sejak 1998 menandai perubahan menuju kehidupan bangsa yang lebih demokratis, transparan, dan bebas berpendapat. Namun, kebebasan ini juga memunculkan tantangan seperti krisis moral, penyalahgunaan kekuasaan, dan melemahnya persatuan. Dalam kondisi tersebut, Pancasila kembali ditegaskan sebagai pedoman hidup bangsa. Dalam politik, Pancasila ditugaskan sebagai landasan demokrasi yang beretika dan berkeadilan. Dalam ekonomi, Pancasila ditugaskan untuk mendorong kemerdekaan dan semangat gotong royong. Dan dalam sosial budaya, Pancasila ditugaskan untuk menjaga keberagaman dan jati diri bangsa. Dan dalam hukum, Pancasila ditugaskan untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, nilai-nilai Pancasila harus terus diamalkan agar bangsa Indonesia tetap berkarakter, bersatu, dan mampu bersaing tanpa kehilangan identitas nasional. Oke, selanjutnya ada studi kasus 1 yang dibacakan oleh Naswa. Baik, jadi studi kasus 1 ini peristiwa tentang G30S PKI dan kesaktian Pancasila. Nah, jadi peristiwa G30S PKI ini yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya masalah politik dan perbuatan kekuasaan, tetapi juga merupakan benturan ideologi antara Pancasila sebagai dasar negara dan komunisme yang menolak nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
Pada tanggal 30 September, sekelompok pasukan yang menanamkan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 7 prawira tinggi TNI Angkatan Darat. Jenazah para pahlawan ini kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Gerakan ini dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang saat itu berusaha mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunisme. Namun kudeta ini gagal setelah Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrat, saat itu mengambil alih komando dan berhasil menumpas gerakan tersebut. Nah, sejak peristiwa itu, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan seluruh kegiatan serta menyebabkan ajaran komunisme dilarang di Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai simbol kemerdekaan ideologi bangsa atas ideologi yang berusaha menggantikan Pancasila. Namun dari peristiwa ini kita juga belajar hal penting bahwa menjaga Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dihafalkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman moral dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya ada studi kasus 2. Selanjutnya ada studi kasus 2 penerapan doktrin dui fungsi ABRI dan supremasi sipil militer. Penerapan dui fungsi ABRI, meskipun diklaim sebagai untuk menjaga stabilitas nasional dan melestarikan Pancasila dari ancaman ideologi, namun pada kenyataannya itu melahirkan superioritas militer atas kekuatan sipil, membatasi ruang gerak oposisi dan mematikan fungsi demokrasi yang berdasarkan pada permusyawaratan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Seperti dicatat oleh Harold Crouch pada 1978, Indonesia di bawah Soeharto itu menjadi negara paling dengan militer paling politis di Asia Tenggara. Sebuah paradoks bagi negara yang berdasarkan diri sebagai negara demokrasi Pancasila secara ideologis, namun pada praktiknya itu menimbulkan dilema filosofis terhadap prinsip Pancasila. Selanjutnya ada solusinya. Solusi dari di kasus ini adalah putusan hukum yang dikritik karena berkepihakan kepada kekuasaan. Ini memperlemah prinsip keadilan yang dapat menunjukkan masalah besar dalam menjaga nilai Pancasila, terutama sila keempat dan juga sila kelima. Maka diperlukan sistem rekrutmen dan pengawasan yang transparan terhadap hakim serta pejabat yudisial agar setiap putusan hukum itu muncul dari keadilan, bukan dari tekanan atau kepentingan kelompok tertentu. Pengawasan dari masyarakat dan media itu harus diperkuat agar masyarakat dapat memastikan bahwa proses politik itu berjalan dengan semestinya. Mendapatkan hikmat dari kebijaksanaan dan juga permusyawaratan. Dan sila keempat itu sangat diperlukan di era sekarang karena tentunya kita tuh harus mengutamakan proses musyawarah yang berdasarkan pada kebijaksanaan. Oke, selanjutnya ada studi kasus nomor 3 yang akan dibacakan oleh mana lagi HP ini? Sorry. Oke, selanjutnya ada studi kasus nomor 3 yang akan dibacakan oleh Anggit. Oke, jadi studi kasus 3 itu tentang kontroversi putusan hukum dan erosi prinsip kedaulatan rakyat dalam kontestasi politik. Dalam konteks Pancasila, ini tuh menunjukkan erosi terhadap nilai-nilai moral keadilan dan kebijaksanaan yang menjadi roh ideologi bangsa. Dinamika Pancasila di era reformasi terkini diuji oleh kontroversi yang menyangkut independensi lembaga peradilan dan juga potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana secara langsung ini dapat menggerus nilai sila keempat, yaitu kedaulatan rakyat dan permusyawaratan, serta sila kelima yaitu keadilan sosial. Maka solusi dari studi kasus ini yaitu memutuskan hukum yang dinilai menyelamatkan pihak berkuasa, menunjukkan bahwa nilai-nilai sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini semakin terabaikan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa demokrasi Indonesia bisa kehilangan arah moral
jika hukum dan kekuasaan tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Kesadaran politik yang didasari nilai Pancasila bisa mencegah penyimpangan kekuasaan dan memperkuat demokrasi yang adil. Oke, selanjutnya ada kritik dan juga saran yang akan disampaikan oleh Tiara. Kesimpulannya, dari semua materi yang sudah kami sampaikan tadi, mulai dari era pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi, bisa kita simpulkan beberapa hal penting. Pancasila lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia, dari masa kerajaan penjajahan hingga kemerdekaan. Nilai-nilainya sudah hidup dalam budaya bangsa dan menjadi pedoman moral serta dasar persatuan. Dalam perjalanan sejarah, penerapan Pancasila pernah menyimpang seperti di masa Orde Lama dan Orde Baru, namun di era reformasi, Pancasila kembali dihidupkan sebagai ideologi terbuka. Tantangannya kini bukan sebagai perang fisik, tetapi krisis moral dan penyalahgunaan kebebasan di media sosial. Sarannya, sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, bijak dalam bermedia sosial, dan ikut membangun lingkungan. Pemerintah dan sekolah juga perlu mengajarkan Pancasila dengan cara yang relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda. Oke, segitu saja. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Tolong juga kritik dan sarannya teman-teman. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.